APBD atau APBN dan CCA dialokasi khusus untuk kegiatan restorasi daerah aliran sungai ini, kayak misalkan reboisasi, normalisasi sungai, dan mitigasi bencana atau sistem peringatan dini infrastruktur hijau, menjamin keberlangsungan pendanaan program jangka panjang gitu. Terus yang terakhir ada prinsip polluter pays dioperasionalkan. Ini kayak penerapan konkret prinsip pencemar yang melakukan pencemaran yang membayar gitu, di mana pelaku kerusakan menanggung biaya pemulihan, perusahaan penyebab sedimentasi membiayai pengerukan, pengembangan perumahan membiayai sumber peresapan pengganti, dan industri pencemar menanggung biaya pengelolaan limbah, menginternalisasikan biaya eksternal ke dalam ekonomi pelaku. Untuk kesimpulan presentasi kelompok kami pada hari ini, banjir di Sumatera dan Aceh disebabkan oleh eksternalitas negatif produsen atau alih fungsi hutan untuk sawit atau tambang. Kerugian sosial ekonomi akibat banjir menjadi beban konsumen. Masalah ini diperparah oleh kegagalan pemerintah ditandai oleh regulasi lemah, koordinasi buruk, dan konflik kebijakan. Solusi yang diusulkan adalah reformasi regulasi atau cumulative impact assessment dan penerapan instrumental fiskal polluter pays atau pencemaran membayar, seperti retribusi jasa lingkungan daerah aliran sungai untuk membiayai restorasi. Ini ada quotes. Nah, terus perlu diketahui teman-teman, kami mengkaji analisa ini dengan metodologi penelitian literatur review. Jadi kami mengumpulkan data dari internet atau sosial media seperti platform TikTok, X atau dulu disebut Twitter, terus juga dari Facebook atau bahkan dari Instagram juga. Terus juga kami mengumpulkan data-data dari berita dan serta jurnal-jurnal terbaru dan terpercaya, dan sudah dikaji keabsahannya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Absennya? Ibu, ini kalau mandi. Ibu. Ada kabur tuh situ. Saya mau bertanya izin. Boleh. Saya sebenarnya ada 2 pertanyaan, cuma satu dulu aja. Memang apa sih yang salah dengan perkebunan sawit ini? Kalau menurut saya sendiri ya nggak ada salahnya, apalagi kan juga perkebunan sawit ini salah satu mata pencarian juga kan di Indonesia gitu loh. Cuma yang jadi masalahnya adalah gini, maksudnya kan tadi banyak hutan tuh yang dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit itu ya. Nah jadinya tadi banjir gitu loh. Jadi sebenarnya perkebunan sawit itu nggak apa-apa banget, tapi jangan sampai yang over gitu, jangan sampai yang banyak gitu. Jadi maksudnya hutan juga jadi kehilangan fungsi mereka gitu loh, karena ya ulah dari oknum-oknum yang menanami pohon-pohon sawit itu gitu loh. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, yang penting jangan over dan jangan sampai mengalihkan fungsi hutan itu yang sebenarnya seperti apa gitu loh. Karena nantinya yang bakal kena ya kita juga. Tapi Izin perkebunan menambahkan. sawit bukan itu hutan, maksudnya itu bukannya itu pohon juga? Iya, betul. bakal Izin menambahkan. Jawabannya sebenarnya betul, tapi kami juga mengkaji apa sih yang salah dari pohon sawit, padahal pohon sawit juga hutan dan pohon pohon bakal jadi hutan juga gitu kan ya. Cuman kami mengkaji dari jurnalnya itu bahasa Inggris. Oh nih, the effect of land use and land cover change on food occurrence in Senong Watershed Aceh Jaya. Ini baru ditulis itu tahun 2025 dan ditulis oleh Jaya. Nah kemudian apa yang salah ya kan? Si Jaya ini mengatakan bahwa pokoknya intinya itu akar sawit itu nggak bisa menyerap banyak air gitu. Jadi biasanya kalau kita temuin pohon, ada hutan berarti itu bakal nyerap banjir banget gitu ya kan? Apalagi kan pemerintah bilang kayak kemarin tuh, ini kita ambil contoh ya, kemarin tuh siapa sih Ahok itu kan pengen Ahok deh kalau nggak salah pengen bikin giant seawall ya kan, tapi kata Anies nggak usah giant seawall, nanam hutan aja di sekitar situ, toh pada akhirnya bakal diserap juga sama tanah gitu kan. Tapi beda cerita kalau pohon sawit, karena pohon sawit itu akarnya itu nggak bisa menyerap banyak air, jadinya limpasannya tuh bakal naik gitu, dan itu menyebabkan banjir. Nah, tadi sesuai data kalian dari tahun 1990 sampai ke 2024,
itu cukup signifikan perbedaannya kan, jauh sekali dari full hutan sampai ke full perkebunan sawit. Sebenarnya ini yang salah perkebunan sawitnya atau tanah di sananya yang semakin lama semakin tua, makin keropos. Karena ini terjadi baru di tahun ini doang. Di tahun-tahun sebelumnya belum ada. Padahal dari jarak 1990 ke 2024 itu udah ada 34 tahun gitu. Oke, terima kasih pertanyaan saya jawab juga. Perkebunan kenapa tadi? Oke, ini pertanyaan apa ya? Lupa lagi. Yang salah tuh sawitnya. Oh, yang salah sawitnya Iya, atau tanahnya tanahnya yang semakin gitu. tua gitu. Betul. Apa tuh namanya? Bobi Nasution. Itunya saudaranya Pak Jokowi itu. Iya. Itu Bukan saudaranya. Menantunya. Iya. Menantunya Pak Jokowi itu. Dia itu punya suatu program yang kayak merawat hutannya gitu. Nah, kenapa bisa terjadi sekarang gitu? Toh kemarin-kemarin juga udah ditanami pohon sawit tuh ya kan. Apalagi kemarin-kemarin juga banyak kan, nah kan. Kenapa bisa terjadi sekarang? Karena sekarang itu tadinya tuh perusahaan cuma dikit gitu loh kan Bu. Untuk yang pengen kayak aku saya nanam sawit di sana gitu. Itu dulu kemarin-kemarin, tapi ternyata sekitar 2022 atau 2024 itu mengalami peningkatan perusahaan yang FOMO pengen ke sana juga gitu. Katanya misalkan kayak gini tadi, boleh ke itu gak? Ke yang kata oknum-oknum. Oh, nah misalkan ya si PTPN ini kayak ngomong nih ke perusahaan ya kita ambil lah kita ambil contoh si PT Sago ini ya kayak ngomong nanam sawit tahu di Sumatera gitu tanahnya bagus atau tanahnya tuh subur gitu terus jadi nunggu bagus-bagus gitu. Nah udah nih si PT Sago juga FOMO lah, terus nih si PT Agincourt juga FOMO juga, terus si PT Nordi juga FOMO gitu. Makanya sebenarnya perusahaan itu ada banyak, cuman yang terlibat awalnya banget tuh yang terjun banget itu tuh dari awal sampai dari pencetus untuk nanam di Sumatera itu tuh cuma 8 awalnya, tapi kelamaan tuh jadi kayak naik gitu. Karena orang tuh karena perusahaan itu pada FOMO gitu karena dia bilang tanah di sana tuh subur bagus gitu. Karena kan ya tadi dia punya si gubernur Sumatera itu punya program untuk menjaga tanahnya gitu. Jadi dia kayak FOMO gitu ke sana dan sebenarnya perusahaannya ada banyak karena tadi 8 itu pemerintah punya 8 punya kayak data gitu kayak 8 ini kayak kita harus lidikin deh, tapi yang baru ketemu 4 yang baru ketemu itu 4-nya ini yang kayak bisa disegel ya, tapi 4 lagi nggak tahu itu kenapa, mungkin bayar atau gimana nggak tahu, terserah. Terus sisanya juga gimana sisa yang tadi FOMO itu juga masih dicari sama pemerintah karena pemerintah bilang perusahaannya itu awalnya cuma 8 tapi lama-lama orang pada FOMO udah jadi banyak gitu. Makanya yang salah sebenarnya orangnya sih ngapain ada di situ semua gitu. Lagi Langkah yang tegas sebenarnya buat pemerintah ya ini mah ya, bukan buat kalian. Kita tahu gitu loh impact yang terjadi sampai sebesar itu gitu loh dampaknya. Bahkan sampai ke Jakarta pun ada sabotase ya. Walaupun itu belum terbukti ya di Teradron atau kalau nggak salah ya. Maksudnya ini kan kita udah tahu nih, ini orang oknum-oknum ini si PT-PT ini udah sangat kacau balau nih, udah sangat keterlaluan gitu, apalagi sampai ada sabotase gitu. Terus langkah yang tegas dari pemerintah itu apa sih sebenarnya? Menurut kalian nih langkah yang cocok apa nih? Untuk pemerintah? Iya untuk pemerintah nih. Bagaimana cara kalian menanggapi ini? Mungkin tadi bisa 2, 3 Nah, mungkin ini kali ya rekomendasi dari kebijakan, formulasi dan tata kelola kayak cumulative impact assessment di tingkat daerah aliran sungai. Itu tuh kayak semacam jadi tuh kayak di sini tuh pemerintah tuh harusnya lebih mengelola pemberian izin sih terhadap perusahaan-perusahaan yang mau nanam sawit di situ gitu kan. Terus juga ada badan koordinasi pengelolaan daerah aliran sungai gitu kayak kita nih harus terus nih memperbanyak badan koordinasi supaya gimana caranya daerah aliran sungai ini tetap berada fungsinya gitu, bukan cuma tanaman-tanaman sawit yang ada gitu dan nggak menyebabkan banjir gitu. Kemudian ada terus udah gitu harus ada sanksi diversifikasi, remedial, terus preventif. Itu tuh kayak jadi bukan cuma si pekerja lapangannya aja nih yang kena gitu kan. Pasti orang-orang taunya kayak mungkin orang yang di lapangannya salah kali yang nanam gitu, mungkin cara mengelolanya salah kali gitu.
Padahal mah bukan cuma sih yang ada di lapangan yang disalahin, tapi di perusahaan orang-orang perusahaannya juga harus disalahkan gitu, kayak misalkan si direkturnya yang menyuruh atau si manajernya itu juga harus terkena gitu, harus terlibat gitu, bukan cuma orang-orang di lapangan gitu. Karena ada penegakan hukum yang lebih tegas. Ini sih harusnya pasti ya, karena ketika hukum ini lemah, maka hukum yang berjalan tuh nggak bisa nggak sejalan gitu dengan peraturan yang ada gitu. Makanya kenapa pemerintah tuh harus lebih tegas dalam hukum yang ada gitu. Mungkin bisa entah ditambahkan untuk yang perjanjian ketika mau penanaman sawit itu gitu, atau menambah kerugian yang mungkin bisa perusahaan itu lebih menjaga daerah-daerah yang ditanam itu gitu. Izin menambahkan. Tadi kan pertanyaannya apa saran kita untuk pemerintah, tapi balik lagi ya seperti sesuai fakta dan kenyataan aja di lapangan sekarang ya, pemerintah Indonesia tuh kayak gimana sih, ya nggak sih? Ya uang lagi gitu kan. Nah, tapi untuk apa kita rekomendasi kebijakan ini kalau pada akhirnya tuh pemerintah juga kayak gitu kan. Padahal boleh ke slide itu enggak ke analisis kegagalan kebijakan sebelum ini. Nah, gitu kan, gimana ngapain kita rekomendasiin itu kalau pada akhirnya tuh pemerintah juga ya udah duit lagi gitu kan, ya seperti pada poin 3 ini konflik kebijakan atau policy konflik. Nah, jadi itu policy konfliknya itu seperti kemarin tuh lebih masalah kemarin banjir di Sumatera itu, kenapa perusahaan lain tuh diizinkan gitu untuk menanam di situ, karena pemerintah tuh di satu sisi dia pengen buat rencana tata ruang wilayah atau RT/RW untuk melindungi lingkungan. Jadi dia pengen sebenarnya tuh untuk melindungi lingkungan, tapi di satu sisi tuh duit lagi. Di satu sisi tuh tapi dia tuh butuh duit gitu loh, butuh pendapatan asli daerah. Makanya dia lolosin lah tuh izin-izin kayak gitu. Jadi kayak kita ngapain untuk rekomendasi kebijakan, toh pada akhirnya juga kalau pada akhirnya tuh si pemerintahnya juga itu tuh masalah duit lagi gitu. Dan perlu diketahui sorry bentar. Halo? Boleh tahu. Jadi Ke distract dah. Iya, jadi distract tuh. Jadi kita ngapain merekomendasikan itu kalau pada akhirnya pemerintahnya juga kayak gitu. Jadi yang harus dibenahi sekarang sebenarnya pemerintahannya dulu sih, baru kita bisa merekomendasikan yang tadi gitu. Terus juga perlu diketahui tingkat korupsi di pendapatan asli daerah atas penanaman pohon sawit ini sangat tinggi gitu. Jadi ya udah pemerintahnya emang suka uang aja sih. Jadi kesimpulannya sebenarnya yang salah bukan si penanam sawit kan, tapi pemerintahnya. Jadi tingkat piramidanya mungkin dimulai dari paling atas pemerintah dulu, terus yang nomor 2 si penanam sawit. Solusi paling tepatnya adalah merombak pemerintahannya dulu kan. Betul, lihat itu semua jadi jalan. Ada lagi? Oke, ada lagi. Ini baru Teguh doang yang nanya. Udah 3 lebih. Gimana nih? Udah aja. Udah. Mewakili ya teman-temannya ya. Si Teguh ini, kamu dari namanya juga orang Aceh bukan? Iya. Kamu kena bencana juga? Saya ini Bu, di tahun 2004 keluarga udah mokat semua. Oh, udah nggak ada lagi di sana? Iya, dari Pas tsunami. Oke. Jadi bercermin ya pada tragedi ini. Jadi sebenarnya kenapa sih sawit ini dewa banget buat Indonesia? Itu gara-gara biodiesel juga. Nah, jadi Prabowo ini punya target Indonesia itu negara nomor 1 produsen biodiesel. Jadi target-target yang nggak ada hubungannya sama masyarakat, kebutuhan masyarakat, dijadikan kebutuhan pemasukan pemerintah. Padahal banyak kalau mau kita jual hutan aja buat pariwisata itu udah jadi duit. Ya. Eksplorasi laut. Terus kemudian flora fauna yang unik-unik di Indonesia itu udah jadi duit, ya. Kebetulan ada saudara saya orang Spanyol, dia tiap tahun itu bawa orang Spanyol ke Indonesia cuman mau nonton orang utan di Kalimantan.
Kamu sendiri nggak punya kan pikiran pengen nonton orangutan di Kalimantan? Itu sampai segitunya. Jadi Indonesia tuh nggak diapa-apain juga udah jadi duit. Nggak usah dieksplorasi tambang-tambangnya juga udah jadi duit. Cuman karena memang manusianya yang agak-agak rakus ya. Jadi kamu boleh nonton juga, semalam juga saya nonton, itu ternyata tanam paksa di zaman Belanda, itu ternyata hoax. Jadi ternyata tanam paksa itu nggak benar-benar dipaksa, mereka dibayar. Kerajaan Belanda tuh membayar dengan gulden, kemudian dikonversi ke sini dengan ringgit, kemudian diberikan kepada adipati. Jadi setiap sepanjang jalan dari Anyar ke Panarukan itu, adipati itu kasih duit buat bayar buru-buru di situ. Tapi ternyata duitnya nggak dikasih, sampai kelaparan. Yang kesal siapa? Belandanya, karena merasa udah digaji tapi mereka kerjanya seolah-olah malesan, sampai mati, sampai ada wabah. Inilah, emang ini budaya ya. Dan harusnya masuk buku itu. Budaya korupsi di Indonesia. Itu mau diberhentiin sampai kapan? Mau diberhentiin tahun berapa? Itu harus ada target ya. Jangan sampai ini budaya sampai ke Anda. Saya nggak tahu lagi kalau Indonesia ini budaya korupsinya itu benar-benar emang udah jadi budaya ya, seperti budaya-budaya yang lain ya sudah jadi budaya ya, tapi ini budaya yang negatif bukan yang positif ya. Oke, konklusinya apa terakhir nih buat Anda generasi emas yang tidak tahu emas atau cemas? Silakan buat Indonesia ke depan. Sorry. sorry. Silakan. Untuk generasi Anda ya, terutama ya. Kalau saya sudah lewat. Mau menambahkan dong? Boleh. Sebenarnya jangan pernah bukan jangan pernah ya, maksudnya diselesaikan, menormalisasikan segala sesuatu yang sifatnya negatif seperti korupsi, terus kayak membereskan masalah orang lain. Karena yang saya lihat di bencana ini malah masyarakat sendiri yang berbondong-bondong untuk membantu masyarakat yang ada di sana. Sedangkan pemerintah nggak ada. Nonton jadi, aja. Udah malah jadi budaya gitu loh. Kayak kita case-nya kayak kalian sama teman kalian yang punya masalah, kalian yang membereskan gitu. Sering terjadi, malah itu udah jadi budaya kayak gitu. Coba di stop aja sih, jangan dinormalisasikan gitu. Jika ada yang seperti itu ya dilawan, jangan sampai terulang. Bahkan sampai menjadi Indonesia cemas gitu. Jangan sampai itu dong sih. Oke ya. Ya, itu konklusinya. Kata kuncinya adalah Indonesia itu ada di tangan Anda. Mau jadi Indonesia emas atau Indonesia cemas itu di tangan kalian. Karena usia kalian ini bukan produktif ya, tapi masih pra-produktif. Setelah Anda menghasilkan, setelah Anda tahu gimana cara nyari duit yang cepat, yang mudah. Itulah ya, endingnya gimana ke depan. Oke. Kasih aplaus dulu buat yang kelompok 2.